Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Wilya Putri dengan NPM 231186206078. Saya dari kelas PGSD reguler 2B. Di sini saya akan menjelaskan tugas belajar dan pembelajaran untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abduludin, SPDI, MPDI. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Jadi, pengertian belajar dan pembelajaran seringkali digunakan secara bergantian. Namun, keduanya memiliki arti yang sedikit berbeda dalam konteks pendidikan. Belajar adalah proses perubahan perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman, latihan, studi, atau instruksi. Proses belajar ini terjadi pada diri individu dan bisa bersifat sangat personal. Ciri-ciri belajar meliputi terjadi perubahan perilaku atau pemahaman. Perubahan ini bisa bersifat kognitif, yaitu pengetahuan, afektif yaitu sikap dan nilai, atau psikomotorik yaitu keterampilan. Proses tersebut bersifat relatif permanen. Perubahan yang terjadi tidak sementara tapi bertahan lama. Prosesnya aktif. Pelajar aktif terlibat dalam menciptakan makna dari pengalaman belajar. Dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu motivasi, lingkungan belajar, latar belakang pengetahuan, dan interaksi sosial. Berorientasi pada tujuan. Belajar seringkali ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu tujuan akademis, pengembangan pribadi, atau peningkatan keterampilan. Pembelajaran di sisi lain merujuk pada proses dan metode yang digunakan untuk memfasilitasi belajar. Ini lebih kepada upaya terstruktur dan desain instruksional yang dibuat oleh pendidik atau lingkungan belajar. Ciri-ciri pembelajaran meliputi pengaturan tujuan pembelajaran, mendefinisikan apa yang harus dipelajari atau dicapai melalui proses pembelajaran, penggunaan metode dan strategi, melibatkan penerapan berbagai teknik dan strategi untuk memfasilitasi belajar, seperti ceramah, diskusi, praktik, dan pemecahan masalah. Interaksi antara pengajar dan peserta didik. Terdapat komunikasi dan interaksi yang mendukung proses pembelajaran. Evaluasi dan penilaian melibatkan penggunaan berbagai bentuk penilaian untuk mengukur kemajuan dan pencapaian hasil belajar. Pengaturan lingkungan yang kondusif menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, aman, dan merangsang motivasi belajar. Secara garis besar, belajar adalah proses internal yang dialami oleh individu. Sedangkan pembelajaran mengacu pada pendekatan, teknik, dan strategi eksternal yang dirancang untuk mendukung proses belajar tersebut. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan tujuan belajar dan pembelajaran. Tujuan belajar dan pembelajaran secara umum adalah untuk memfasilitasi perkembangan individu dalam berbagai aspek, termasuk kognitif, pengetahuan dan pemikiran, afektif, sikap dan nilai, dan psikomotorik, keterampilan fisik. Tujuan spesifik dapat bervariasi, tergantung pada konteks dan kebutuhan peserta didik. Namun, beberapa tujuan umum meliputi mengembangkan pengetahuan dan pemahaman, meningkatkan pemahaman tentang subjek atau bidang tertentu, membentuk keterampilan, mengembangkan keterampilan praktis dan intelektual, mengembangkan sikap dan nilai, membina sikap positif dan nilai-nilai etis, mendorong pemikiran kritis dan kreatif, memfasilitasi kemampuan untuk berpikir secara kritis, analitis, dan kreatif, mendukung perkembangan sosial dan emosional, membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, mempersiapkan kehidupan dan karir, mempersiapkan peserta didik untuk hidup secara produktif dalam masyarakat dan karir mereka.
Prinsip belajar dan pembelajaran. Berbagai teori belajar telah mengidentifikasi prinsip-prinsip yang dianggap penting dalam mendukung proses belajar dan pembelajaran yang efektif. Beberapa prinsip utama meliputi keterlibatan aktif peserta didik. Pembelajaran lebih efektif ketika peserta didik terlibat aktif dalam proses tersebut, baik secara mental maupun fisik. Pembelajaran bermakna. Peserta didik lebih cenderung mengingat dan menerapkan apa yang mereka pelajari jika materi tersebut relevan dengan kehidupan mereka atau minat mereka. Diferensiasi. Mengakui dan menyesuaikan dengan perbedaan individu di antara peserta didik, termasuk gaya belajar, tingkat kemampuan, dan minat. Feedback. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan tepat waktu untuk mendukung perkembangan peserta didik. Penguatan positif. Menggunakan penguatan untuk mendorong dan mempertahankan perilaku belajar yang diinginkan. Zona pengembangan proksimal. Menyediakan dukungan atau scaffolding untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang sedikit di luar jangkauan kemampuan mereka saat ini. Pembelajaran sosial. Memanfaatkan interaksi sosial dan kerjasama sebagai sarana untuk belajar, mengingat bahwa banyak belajar terjadi melalui pengamatan, imitasi, dan model dari orang lain. Refleksi. Mendorong peserta didik untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka, membantu mereka menginternalisasi dan memahami pengetahuan atau keterampilan baru. Prinsip-prinsip ini dapat diintegrasikan dalam desain dan pelaksanaan proses pembelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori belajar behavioristik dan konstruktivistik. Yang pertama, pengertian behavioristik. Teori behavioristik merupakan salah satu teori yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pendidikan. Desmita dalam Nahar 2016-65 mengungkapkan bahwa teori belajar behavioristik merupakan teori yang memahami tingkah laku yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Familus 2016-99 mengatakan bahwa teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respons. Dalam teori belajar behavioristik, manusia dipandang lebih kepada aspek jasmaniah dan sebagai makhluk hidup yang pasif, dikuasai oleh stimulus-stimulus yang ada di lingkungannya. Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan, penulis menyimpulkan bahwa teori belajar behavioristik merupakan salah satu teori pembelajaran yang mengamati atau melihat perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses pembelajaran. Teori ini sangat menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan tersebut menyangkut perubahan internal maupun eksternal dari seseorang yang telah diberi pembelajaran. Sehingga teori behavioristik dalam pembelajaran disebut juga dengan pembelajaran stimulus respon. Secara umum, stimulus dapat diartikan sebagai rangsangan atau dorongan yang dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi atau membentuk tingkah laku. Sedangkan respon dapat diartikan sebagai tanggapan atau kemampuan yang ditunjukkan setelah adanya pemberian stimulus. Oktariska 2018-160 berdasarkan hal tersebut, ahli behaviorisme berpendapat bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang dialami oleh individu sebagai hasil dari pengalaman dan peran lingkungan. Selanjutnya, pengertian konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui.
Syuk 1986. Dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik itu sendiri, peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Sementara peranan guru dalam belajar konstruktivistik adalah membantu agar proses pengonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri, dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Ciri-ciri belajar konstruktivisme yang dikemukakan oleh Driver dan Oldan 1994 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu orientasi, yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan melakukan observasi. Yang kedua yaitu elitasi, yaitu peserta didik mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. Yang ketiga, restrukturisasi ide, yaitu klarifikasi ide dengan ide orang lain, membangun ide baru, mengevaluasi ide baru. Yang keempat yaitu penggunaan ide baru dalam setiap situasi, yaitu ide atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. Yang kelima yaitu review, yaitu dalam pengaplikasian pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah. Teori belajar konstruktivistik mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan, latar belakang, dan minatnya. Guru dapat membantu peserta didik mengkonstruksi pemahaman representasi fungsi konseptual dunia eksternal. Jika hasil belajar dikonstruksi secara individual, bagaimana mengevaluasinya? Evaluasi belajar pandangan konstruktivistik menggunakan goal-free evaluation, yaitu suatu konstruksi untuk mengatasi kelemahan evaluasi pada tujuan spesifik. Evaluasi akan lebih objektif jika evaluator tidak diberi informasi tentang tujuan selanjutnya. Jika tujuan belajar diketahui sebelum proses belajar dimulai, proses belajar dan evaluasinya akan berat sebelah. Perbedaan antara pendekatan behavioristik dan konstruktivistik dalam pendidikan dan psikologi terletak pada bagaimana mereka memandang proses pembelajaran dan perolehan pengetahuan. Behavioristik fokus pada perilaku yang terlihat. Pendekatan behavioristik berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Pengetahuan dianggap sebagai hasil dari respons terhadap stimulus eksternal. Penguatan dan hukuman. Pembelajaran dipandang sebagai proses pengkondisian di mana penguatan, positif atau negatif, digunakan untuk meningkatkan atau mengurangi frekuensi perilaku tertentu. Pasivitas peserta didik. Dalam model behavioristik, peserta didik seringkali dianggap sebagai penerima pasif informasi, di mana guru mengontrol lingkungan pembelajaran dan memberikan umpan balik atas performa, standarisasi, dan objektivitas. Pendekatan ini cenderung menekankan pada tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur, sering menggunakan metode evaluasi yang standar dan objektif. Sedangkan konstruktivistik pembelajaran sebagai proses aktif. Konstruktivisme melihat pembelajaran sebagai proses aktif di mana peserta didik membangun atau mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengalaman mereka. Pentingnya konteks. Pengetahuan dianggap sangat terkait dengan konteks di mana ia diperoleh dan digunakan. Pembelajaran yang bermakna terjadi ketika peserta didik terlibat dalam tugas yang relevan dengan kehidupan nyata. Peran aktif peserta didik. Dalam pendekatan ini, peserta didik dianggap sebagai partisipan aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri, seringkali melalui eksplorasi, eksperimen, dan dialog dengan rekan sebaya serta instruktur. Penyesuaian dan diferensiasi.
Konstruktivisme menekankan pentingnya mengakui perbedaan individu di antara peserta didik, menyesuaikan metode pengajaran untuk mendukung berbagai gaya belajar dan kebutuhan. Secara singkat, behaviorisme lebih fokus pada pengaruh lingkungan eksternal terhadap perilaku yang dapat diamati, sedangkan konstruktivisme menekankan pembelajaran sebagai proses internal yang aktif, di mana pengetahuan dibangun melalui interaksi dengan dunia. Selanjutnya yaitu implementasi pembelajaran behavioristik dan konstruktivistik. Teori behavioristik, penguatan positif dan negatif, menggunakan sistem reward dan punishment untuk memotivasi siswa. Misalnya memberikan pujian, nilai tambah, atau privilege sebagai penguatan positif dan memberikan peringatan atau penalti sebagai penguatan negatif. Latihan dan ulangan, menyediakan banyak kesempatan untuk latihan melalui kegiatan seperti kuis, latihan soal, dan ulangan untuk menguatkan pembelajaran dan memperkuat ingatan terhadap materi yang diajarkan. Penggunaan umpan balik, memberikan umpan balik yang langsung dan spesifik terhadap performa siswa untuk membantu mereka memahami kesalahan dan belajar dari pengalaman tersebut. Pemodelan, guru atau instruktur berperan sebagai model perilaku yang diinginkan yang dapat ditiru oleh siswa. Implementasi teori konstruktivistik, pembelajaran berbasis proyek, mendorong siswa untuk terlibat dalam proyek yang kompleks dan multidisiplin, yang memungkinkan mereka menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam situasi nyata dan relevan. Pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning, menantang siswa dengan masalah nyata yang belum tentu memiliki jawaban yang pasti, memotivasi mereka untuk mencari solusi melalui penelitian, kolaborasi, dan berpikir kritis. Diskusi kelas dan refleksi, mendorong diskusi terbuka di kelas dan refleksi tentang pengalaman belajar untuk membantu siswa membangun pemahaman mereka sendiri dan menyadari bagaimana pengetahuan tersebut terkait dengan kehidupan mereka. Pembelajaran kolaboratif, menggunakan kelompok kecil di mana siswa bekerja bersama untuk memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, atau menyelesaikan tugas, membantu mereka belajar dari satu sama lain. Penilaian otentik, menggunakan bentuk penilaian yang lebih otentik dan berorientasi proses, seperti portofolio, penilaian diri, dan proyek yang menilai kemampuan siswa untuk menetapkan pengetahuan mereka dalam konteks nyata. Implementasi teori behavioristik seringkali lebih terstruktur dan terfokus pada hasil belajar yang dapat diukur. Sedangkan implementasi teori konstruktivistik lebih fleksibel, menekankan proses pembelajaran siswa sebagai individu dan interaksi mereka dengan lingkungan. Kedua pendekatan memiliki manfaatnya masing-masing dan bisa digunakan secara komplementer, tergantung pada konteks pembelajaran dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Beberapa referensi dan tokoh kunci dalam teori behavioristik yang kami dapat dari Journal of the Experimental Analysis of Behavior dan Behavior Analysis, Research and Practice, seringkali memuat karya-karya terkini dalam bidang analisis perilaku. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.